Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kita tuh lagi akan berbincang-bincang mengenai hubungan antar personal kita gitu untuk memenuhi penugasan psikologi komunikasi. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dan rekan saya. Aku Muhammad Syakir. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke pembahasan yang pertama. Oke, seperti apa sih hubungan antar personal di antara kalian? Nah, mungkin untuk hubungan antar personal di antara kita tuh emang baru kenal banget ya, karena kita juga kenal tuh karena perkuliahan ini gitu. Kita baru kenal tuh waktu ospek MPKMB gitu. Nah, kebetulan kita kan juga satu kelompok gitu kan ya. Nah, sehingga kita juga bisa saling mengenal gitu kan. Nah, di situ juga mulai ada komunikasi-komunikasi nih di antara kita gitu untuk kayak ngerjain penugasan FKM bareng gitu. Hingga kita tuh emang sekarang tuh satu kelas ya. Nah, jadi juga apa ya menjadi support gitu untuk kita bisa menjalin hubungan antar personal yang baik gitu. Nah, mungkin kalau dari kamu sendiri gimana sih Kir? Ya, benar sih kalau kan kita baru kenal waktu MPKMB dan kita tuh satu kelompok besar sih ya, walaupun bukan kelompok kecil tapi lebih sering ketemu gitu karena satu kelompok besar yaitu di skala. Kalau aku kan di skala student, kalau Iqbalnya apa? Ini skala Abirama. Oh, beda. Tapi ya lebih sering ketemu aja sih, dikatakan sama-sama di skala gitu, kumpulnya jadi bareng. Dan waktu pertama kali kenal tuh waktu ospek prodi gitu guys, jadi ospek prodi KMN. Nah itu baru kenalan banget ya awalnya. Iya, awalnya tuh aku kenalan tuh sama Felix duluan, terus akhirnya ketemu dikenalin lagi sama Iqbal, jadi kenal lagi sama Iqbal. Dan ternyata Iqbalnya orangnya asik, jadi ya dia juga rajin segala macam, jadi pokoknya waktu di perkuliahan juga kita saling bantu bareng lah, jadi hubungan antar personal kita nih jadi kita saling suportif gitu ya. Sama-sama saling membantu dan mutualisme gitu sih. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya bagaimana sih situasi atau iklim sportif seperti apa yang kalian bangun agar komunikasi ini tetap efektif. Nah, mungkin dari aku sendiri, karena mungkin kita juga satu kampus gitu, satu kelompok juga gitu, ya yang secara tidak langsung itu kami sering berkomunikasi gitu. Nah, mungkin dari sana juga komunikasi-komunikasi yang kita jalankan juga semakin efektif gitu dengan adanya kita ini satu kelompok gitu. Nah, terlebih lagi kan Syakir ini juga ngekosnya deket gitu kan, masih satu daerah, jadi Syakir itu sering main ke kosan aku gitu. Nah, dari sana juga kita tuh sering ngerjain tugas bareng, curhat-curhat lah gitu, permasalahan kuliah maupun permasalahan pribadi gitu. Nah, di sana juga kan secara tidak langsung mendukung gitu komunikasi kita agar terjalin efektif. Nah, kalau dari kamu gimana Kir? Iya, jadi karena faktor itu juga hubungan komunikasi kita jadi lebih efektif dan suportif gitu ya. Karena aku curhat ke Iqbal, Iqbal juga curhat ke aku, jadinya kita saling berbagi aja gitu ya, saling mengungkapkan gimana perasaan kita sih gitu. Nah kita juga apa namanya sering jajan bareng gitu ya. Iya gue. Terus juga kadang kalau misalnya lagi gak ada makanan ya keluar bareng, ketemu di mana atau enggak beli jajan apa gitu di luar. Kalau enggak ayam fried chicken, ya ada itu. Terus kalau enggak nasi padang gitu. Terus juga dari situ kan jadi kita sering ngobrol-ngobrol gitu. Dan itu juga menjadi salah satu faktor kita hubungan komunikasi kita tuh jadi efektif dan suportif. Oke, mungkin kita selanjutnya kita lanjut lagi ya. Mungkin daya tarik dari sifat masing-masing ini gimana sih? Mungkin dari aku sendiri daya tarik dari Syakir ini kan Syakir ini bisa dibilang pintar banget ya. Beliau dalam hal mata kuliah yang ada di kampus juga gitu. Terlebih lagi dia jago banget dalam bahasa Inggris gitu. Mungkin itu juga menjadi daya tarik sendiri gitu bagi Syakir karena dia itu menonjol banget juga di kelas gitu. Nah, mungkin dari aku tuh segitu sih. Mungkin dari Syakir gimana nih Syakir? Kalau aku sendiri ke Iqbal kayaknya orangnya rajin banget guys. Pokoknya kalau ada tugas dia rajin banget. Terus juga masalah editing wah paling jago deh.
pokoknya setiap ada tugas video tuh kan sering diupload di Instagram. Nah itu yang membuat daya tarik Iqbal, aku jadi respect ke Iqbal tuh karena waktu lihat video kelompoknya dia kan aku tahu Iqbal yang edit, jadi waktu ngeliat videonya wah terkonsep banget lah pokoknya dan bagus banget gitu editannya. Jadi mungkin itu salah satu yang menjadi daya tarik Iqbal. Nah kayaknya kekurangan juga sebutin kali ya. juga mungkin ya boleh kita sebutin. Nah, kalau misalkan kekurangan aku ke Iqbal, kayaknya Iqbal nih kadang-kadang kemudian guys. Kadang-kadang dia gamut, kadang enggak gitu. Cuma dia lebih sering apa ya, bercanda juga. Kadang kalau di waktu yang serius, kadang bercanda, kadang serius banget gitu. Ya, pokoknya orangnya asik sih walaupun ada kekurangannya. Ya. Namanya juga manusia gitu. Dan mungkin karena kita juga belum tahu jadi belum terlalu banyak yang bisa dibahas gitu karena kita belum terlalu deket banget gitu ya karena masih beberapa bulan gitu belum ada yang setahun gitu. Kalau dibahas sendiri gimana nih kekurangannya? Mungkin kekurangan yang aku lihat dari Syakir ini, Syakir tuh kayak orang pendiam ya, terutama kalau semisal kita tuh dalam sebuah kelompok ini, kalau Syakir udah diam tuh emang suka diam gitu kan. Terlebih lagi kalau kita emang apa ya, kayak lagi kerja kelompok di Syakir tuh kadang suka diam-diam, dan mungkin dari sana juga gitu. Mungkin juga aku juga gak tahu kan, Syakir ini takutnya kan lagi ada masalah ataupun apapun yang menyebabkan dia tuh menjadi sering pendiam juga gitu kadang-kadang. Nah mungkin karena kita juga belum terlalu dekat juga, baru 3 bulan gitu kan di masa perkuliahan ini. Nah sehingga aku juga belum tahu gitu kenapa sih Syakir suka diam-diam gitu. Maupun nggak kenapa-napa ya emang suka diem aja. Kadang diam itu lebih baik juga. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasan keempat, yaitu konflik atau permasalahan apa sih yang pernah kita hadapi gitu. Nah mungkin dari aku sendiri konflik yang pernah kita hadapi itu ya kayak kesalahpahaman gitu. Kan kita juga sering satu proyek kan gitu ya, satu kelompok gitu. Nah di sana juga kan kita mungkin seringkali ada kesalahpahaman gitu dalam komunikasi gitu. Nah yang menyebabkan waktu itu juga menyebabkan itu tuh agak ya, dalam agak senggang sedikit gitu. Nah karena mungkin adanya miskomunikasi nih dalam pembagian tugas juga gitu. Nah mungkin dari sana juga kita mulai ini ya mulai renggang gitu. Nah sehingga menyebabkan dalam kelompok tersebut tuh kayak kita ya kurang efektif lah gitu dalam pembelajaran karena mungkin komunikasi kita juga kurang bagus gitu sehingga dalam penugasan tersebut juga masih menghambat gitu. Nah, tapi juga saat itu juga mungkin kita ngobrol nih kira-kira apa nih kesalahan dari kita masing-masing gitu sehingga menyebabkan komunikasi itu gak efektif gitu. Nah sehingga mungkin kita selesaikan dengan ngobrol baik-baik gitu sama Syakir, sama aku gitu apa sih yang menjadi permasalahan. Nah ketika itu juga kita selesaikan gitu bahwa memang ada kesalahpahaman gitu dan sehingga menyebabkan penghambatan dalam proses belajar. Mungkin dari kamu sendiri gimana Kir? Ya jadi dampak dari konflik itu tuh kayaknya nggak terlalu parah banget ya karena masih mencakup tugas juga gitu kan. Ya mungkin dari situ sebelumnya aku juga minta maaf karena waktu itu juga ini juga kan ya aku yang salah gitu karena masalah tugas segala macam. Ya dampaknya sih nggak terlalu parah sih ya karena kita kan cuma masih mencakup tugas gitu. Mungkin kalau yang ada lagi yang di luar tugas mungkin konfliknya. Salah satunya aku ke Iqbal mungkin ya. Jadi waktu itu tuh kita emang udah planning untuk keluar bareng, jalan-jalan, mau main gitu lah. Biasa. Waktu itu tuh niatnya pengen jogging sih. Cuma kan waktu itu ya aku nggak tahu waktu itu balik pulang dari kampus terus aku makan dulu segala macam siap-siap terus aku coba chat Iqbal ternyata nggak ada kabar lagi. Cuma ya di situ aku mesti bisa maklumin lah dan dampaknya konflik itu ke hubungan kita nggak terlalu parah banget, nggak separah yang tadi apa ya, agak canggung agak doang kayaknya kita ngobrol baik-baik ya akhirnya bisa ini lagi ya bisa aman lagi gitu dan
Ya mungkin konflik dari kita berdua itu aja sih, karena kita masih belum terlalu jauh lagi, sekali lagi kita masih belum terlalu 1 tahun cakupannya, itu masih beberapa bulan gitu ya Pak ya. Jadi ya mungkin konflik kita nggak terlalu banyak, itu aja. Dan nggak berdampak terlalu gede juga di hubungan antar personal kita masih baik-baik sampai sekarang, gitu aja sih. Oke, mungkin sekian ya pembahasan mengenai komunikasi antar personal kami. Nah, mungkin karena masih tahapan apa ya, transisi juga gitu, karena kan kita juga masih maba, istilahnya baru 3 bulan di perkuliahan, jadi komunikasi kita juga belum lancar gitu. Nah, mungkin kedepannya juga dengan seiring berjalannya waktu, mungkin komunikasi antar personal kita juga lebih baik gitu, kita bisa lebih memahami satu sama lain. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.